Hai 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 Scorpio, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Scorpio ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Empon-empon, Meow. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang kondisi dan perasaannya dia saat ini kepada kamu. Kita mau bongkar hatinya yang tersembunyi, yang tidak terkatakan, yang tidak terlihat. Oke. Dan ini sifatnya adalah general reading ya sayangku, artinya belum tentu resonate dengan semua Scorpio. So please be wise and be smart. Pakai logika ya, kan nggak mungkin ya nasib semua Scorpio itu kembar. Oke. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kedamaian diri, dan diberikan kebeningan hati. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu saat ini, engkau bisa melihat dan menemukan solusinya dengan mudah. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayangku ya. Oke, kondisinya dia saat ini. Kondisi dan perasaannya dia saat ini. Penting gak sih? Penting banget gitu ya. Untuk tahu ya harga sebuah kekepoan itu memang luar biasa. Wow. Dia merasa sedang berada di dalam kegelapan. Oh. Dia merasa sedang berada di dalam kegelapan, kayak seolah-olah ada gak sih harapan buat aku gitu ya. Dan dia merasa keinginannya kok gak tercapai ya gitu. Dan dia merasa kayak sedih, ini lagi sedih banget ya. Lagi sedih banget. Kok keinginanku itu gak tercapai, dan dia sedang merasa lelah. Aduh, ini aku kuat gak ya melewati semua ini? Aku kuat gak ya melewati semua ini? Jadi dia sedang dalam mode survival. Survival itu mode bertahan hidup. Aku bisa gak ya melewati semua ini? Aku bisa gak ya melewati semua ini? Itu yang saat ini terjadi dalam hidupnya. Dan ini berarti apa? Berarti kehidupannya saat ini sedang kacrut, acak-kadul ya. Sedang kacrut dan acak-kadul ya. Sehingga dia merasakan demikian. Dia sedang merasakan kok ada ketidakberuntungan gitu loh. Kok ada musibah gitu. Musibah kok bertubi-tubi gitu di dalam kehidupannya dia. Itu yang dia rasakan. Oke. Kondisi apakah? Kondisinya bagaimanakah untuk saat ini? Bagaimanakah kondisinya dia ya? Oke. Dia merasa hidup itu tidak adil untuknya. Dia merasa hidup ini kejam buat dia. Dan dia bertanya, kenapa? Aku nih salah apa toh emangnya? Kok sampai nasibku tuh begini? Dia bertanya-tanya. Dan dalam kondisi seperti ini, dia tidak memiliki seseorang pun yang membantunya. Aduh, ini sedih banget ya. Tidak ada seseorang pun yang membantunya atau seseorang pun yang mengerti dia. Itu yang dia rasakan saat ini. Jadi udah kayak jatuh ketimpa tangga gitu loh. Bener gak sih ya perbahasannya? Dia sedang merasa sendiri, sedang merasa kesepian saat ini. Itu yang terjadi. Dan saya akan gali untuk perasaan dia kepada kamu ya. Apa perasaannya kepadamu? Apa perasaannya kepadamu? Ups. Wait, bentar ya. Ini kartunya susah ngocoknya, susah shuffle-nya ya, soalnya gede banget. Bikinan siapa sih? Oh, bikinan Bunda sendiri. Ya, ini Bunda bikin kartu buat kamu sayangku ya. Biar tambah
Cespleng gitu. Oke. Apa yang dirasakan kepada kamu? Oke. Ini yang dia katakan ya. Aku tahu aku sepertinya sering mengecewakan. Tapi kesalahan yang aku lakukan ini terbukti inilah yang membuat aku bertahan. Jadi sebetulnya apa yang dia lakukan kepada kamu itu adalah sebuah langkah untuk memproteksi perasaannya sendiri, untuk melindungi dirinya sendiri ya. Karena dia takut terluka, dia kecewa, makanya dia lebih baik melukai orang lain dulu gitu loh. Lebih baik dia nyakitin orang daripada dianya yang sakit, karena dia sudah tahu bahwa yang namanya terluka itu sakit banget gitu, dia nggak sanggup untuk menghadapinya. Oh, nah ini ternyata ada loh yang jelek-jelekin kamu ke dia. Jadi ada yang cerita ke dia tentang kamu yang isinya tuh jelek. Ya, isinya semua jelek-jelek, buruk-buruk gitu semuanya. Padahal sebetulnya dia pengen serius sama kamu, dia pengen komit sama kamu ya. I want to put a ring on you. Aku tuh pengen serius gitu. Tapi dia lari ya. Dia lari dari bayang-bayangnya sendiri. Dia lari dari perasaannya sendiri ya. Padahal sebetulnya dia sayang, dia suka, tapi dia lari karena dia takut terluka. Untuk orang-orang seperti ini sebenarnya banyak ya. Suka tapi lebih baik dia lari gitu karena takut terluka. Atau malah justru kecanduan penderitaan gitu loh. Bisa loh. Dia menyadari bahwa dia adalah makhluk emosional, jadi dikontrol oleh emosi. Itu yang dia rasakan. Dia paham bahwa dirinya adalah seorang pengecut. Aku tahu bahwa yang salah tuh aku. Tapi aku nyalahin kamu. Tapi aku ngorbanin kamu. Itu yang dia katakan. Aku mengorbankan kamu. Entara sekarang dia merasa dia kena karma. Dia sekarang merasa bahwa dia kena karmanya dari apa yang dia lakukan itu. Dan dia menanggungnya gitu, menanggung karma. Dia menyesal ya. Aku menyesal atas apa yang telah aku lakukan kepada kamu. Aku menyesal aku sudah mengecewakan kamu. Ya, ada penyesalan di sini. Padahal sebetulnya menurut dia kamu itu adalah seseorang yang baik ya. Dia masih terpesona gitu ya. Masih bla bla bla. Dia masih terpesona gitu sama kamu karena menurut dia kamu itu banyak membawa pengaruh positif di dalam hidupnya dan itu berkesan banget buat dia. Oh, dia masih suka stalking sosial media kamu. Dia masih suka ngintip-ngintip. Dia masih curious, masih penasaran tentang kamu tuh sekarang gimana ya gitu ya. Nah ya, dia lari. Dia menjelaskan aku lari karena tuh aku takut gitu loh. Takut sama apa? Takut kalau nanti dia tuh semakin dalam cintanya terhadap kamu, maka dia akan terluka. Orang ini takut banget terluka ya. Orang ini takut banget terluka. Kenapa seperti itu? Itu pasti banyak dipengaruhi oleh masa kecilnya. Entah dia ngalamin apa ya. Sehingga dia membangun satu mekanisme untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara seperti ini gitu ya. Nah kamu termasuk menjadi korbannya. Korban dari lukanya dia sebetulnya ya. Ini dia sangat menyesal, sebetulnya dia sangat insecure lah sama kamu. Dia insecure sama kamu, dia maunya ngumpet, lari gitu ya. Sekalipun dia menyesal, sebetulnya ada penyesalan ya. Padahal sebetulnya dia sayang, dia pengen serius sama kamu. Tapi justru tindakannya menunjukkan langkah yang berlawanan. Oke, sekarang kita mau lihat ke depannya, apa yang menjadi realita atau apa yang dia lakukan. Ini kan tadi yang perasaannya dia ya. Perasaan dan kondisi-kondisi yang mendasarinya, tapi saat ini kita lihat apakah dia akan datang kepada kamu atau ya udah dia akan tetap sembunyi gitu untuk melindungi perasaannya. Oke, what's next? Saya lihat sebetulnya kalian tuh memiliki luka yang sama loh. Takut tertolak. Ya, merasa takut tertolak, merasa tidak dicintai. Merasa diri kurang berharga, kurang-kurang, pokoknya masih banyak kurang-kurangnya ya.
Oke. Dan dia masih mengambil resiko. Dia butuh waktu untuk sembuh, sayangku. Ya. Dia butuh waktu untuk sembuh, oke? Ya. Dia membutuhkan waktu untuk sembuh, tapi kamu tidak perlu meragukan rasa sayangnya. Kamu tidak perlu meragukan cintanya kepada kamu. Dia butuh waktu untuk sembuh. Cintanya itu tulus sama kamu. Tapi bagaimanapun juga kalian tidak bisa bersama. Ya. Kenapa nggak bisa bersama? Karena memang dia harus berurusan. Dia punya PR sendiri ya. Tentang hidupnya. Dia punya sesuatu yang harus dia lakukan sendiri tentang kehidupannya. Itu yang mencegah dia untuk datang kepada kamu. So, sekalipun dia rindu, ya sekalipun dia merasa menyesal, tapi dia tidak akan kembali kepada kamu. Duhai sayangku, cintaku, negeriku, Scorpioku, ya. So, ini saatnya buat kamu untuk move on, sayang ya. Dia sedang merasa terluka. Izinkan dia membangun hidupnya sendiri. Izinkan dia berurusan dengan hatinya sendiri. Begitupun kamu, Scorpio. Kamu pun juga sebetulnya sama-sama terluka ya. Kamu pun terluka. Dan izinkan dirimu sendiri untuk membangun hidupmu sendiri ya. Untuk membangun rasa percaya diri kembali. Untuk membangun rasa cinta. You are lovable. Kamu tuh layak untuk dicintai, Scorpio. Well, apa nasihat semesta untuk Scorpio kali ini? Apa nasihat semesta untuk Scorpio kali ini? Intuisi. Ya. Kebetulan Scorpio cukup ini ya. Cukup apa ya? Mungkin cukup dibekali dengan sesuatu yang namanya intuisi. Ya, artinya intuisi Scorpio cukup tajam untuk melihat yang bukan dilihat oleh mata fisik ya, kedua mata fisik, tapi mata hati. Scorpio dibekali oleh mata hati. Lakukan sesuatu yang menurut kamu perlu. Lakukan sesuatu berdasarkan bimbingan atau pimpinan intuisi kamu, Scorpio. Kalau kamu merasa kamu mau menunggu dia, dan ya go ahead, silakan. Kalau kamu merasa perlu untuk kamu move on, memulai kehidupan kamu yang baru, silakan juga, Scorpio. Ikuti yang menjadi intuisi kamu. Oke? Well, Scorpio, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar, sayangku, cintaku. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Namun kalau nggak ada budget, kamu boleh nyalakan lonceng. Ya, Bunda tuh sering banget siaran langsung di YouTube, sering banget ya. Demi memfasilitasi kalian-kalian semuanya, cinta Bunda itu rata ya, cinta Bunda rata. Memang kalau misalnya nggak ada budget ya, tungguin Bunda live atau siaran langsung di YouTube, bukan di WhatsApp. Oke, Scorpio, aku mendoakan segala kebaikan untuk dirimu. Aku mendoakan hatimu dipenuhi oleh cinta. Tersenyum, mengalir, terima. I love you, Scorpio. Bye-bye.